Tugas pokok manusia di muka bumi adalah memimpin. Kepemimpinan paling terkecil adalah, makanya Nabi mengajarkan kalau kita bertiga, terus urusan masyarakat, urusan negara sudah jelas. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Setelah kita belajar surah Al-Fatihah yang mewakili Al-Quran, lalu masuk ke surah Al-Baqarah yang merupakan induk Al-Quran. Kata Nabi, Al-Baqarah itu sanamul Quran. Surah Al-Baqarah merupakan induk Al-Quran. Makanya tema pokok surah Al-Baqarah tentang kepemimpinan, karena tugas pokok manusia di muka bumi adalah memimpin. Kepemimpinan paling terkecil adalah diri kita sendiri. Allah gambarkan strukturnya seperti tubuh kita. Dalam tubuh kita ini adalah struktur terkecil dari kepemimpinan. Ada kepala, ada anggota, ada tangan, ada kaki. Nah, kepala tidak boleh jadi kaki, kepala tidak boleh jadi tangan. Biarkan kepala yang mikir, tangan yang mengerjakan, kaki yang melaksanakan. Nah, ini dia struktur paling kecil. Bahwa sebuah organisasi akan berjalan dengan profesional ketika kepala tidak menghandle semuanya. Kepala harus tetap jadi kepala. Makanya Nabi mengajarkan kalau kita bertiga, kata Nabi, idza kuntum salasa fa'amiru. Kalau kamu bertiga harus pilih satu sebagai pemimpin. Jadi tidak boleh ada kelompok sekecil apapun kecuali ada pemimpinnya. Dalam urusan keluarga, langsung Allah yang mengangkat pemimpinnya, yaitu suami. Allah berfirman, Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi rumah tangga. Qawwam di situ artinya ada tiga. Pertama, qaimun bin nafaqah, dia bertanggung jawab atas nafkah. Yang kedua, qaimun bit tarbiyah, dia yang bertanggung jawab atas pendidikan keluarga, pendidikan istri, pendidikan anak. Yang ketiga, qaimun bil mas'uliyah, dialah yang bertanggung jawab atas masa depan rumah tangga. Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Apakah mau dibawa ke surga atau ke neraka? Itu suami. Jadi suami ini yang akan memikul dosa ketika dia tidak membimbing keluarganya. Karenanya ketika Nabi Adam melanggar, Ibunda Hawa oleh Allah tidak disebutkan melanggar. Allah berfirman, fa'asa Adamu rabbahu fawawa. Adam telah melanggar. Seharusnya Allah berfirman, fa'asa Adamu wa Hawa. Tapi Ibunda Hawa tidak disebutkan oleh Allah, karena kesalahan Ibunda Hawa ikut Nabi Adam AS, yang ketika itu tidak membimbing Ibunda Hawa. Perhatikan kata Allah, fanasiya walam yajid lahu azma. Adam lupa, sehingga dia tidak maksimal menjalankan tugasnya. Jadi keluarga ini adalah salah satu organisasi masyarakat terkecil. Makanya Allah perintahkan para suami, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai para suami, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itulah mengapa para suami wajib sholat Jumat, supaya di hari Jumat dia mencari ilmu, mendengarkan khutbah di masjid. Lalu pulang dia mengajarkan istrinya, mengajarkan keluarganya. Itu cara Allah menjaga sebuah struktur ini. Sebuah kepemimpinan yang sangat rapi Allah jaga. Terus urusan masyarakat, urusan negara sudah jelas. Allah SWT
memastikan bahwa harus ada strukturnya. Nah, ini yang Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah. Betapa pentingnya kepemimpinan dalam Al-Quran. Karena semua tema pokok Quran itu akan mengarah ke sana. Jadi tema pokok Quran itu sampai terakhir, dominasinya itu dominasi kepemimpinan. Sampai Allah turunkan surah-surah khusus namanya para pemimpin, seperti surah Hud, surah Ibrahim, surah Shalih, ya, surah Hud, surah Ibrahim, surah Muhammad. Bahkan ada yang bukan nabi, karena dia berhasil memimpin keluarganya, Allah turunkan surah khusus namanya surah Luqman. Bahkan ada seorang wanita pun, ketika dia berhasil memimpin dirinya sendiri dengan kesolehannya, menjaga kehormatannya, Allah turunkan satu surah khusus namanya surah Maryam. Karena keberhasilan Ibunda Maryam memimpin dirinya sendiri. Jadi luar biasa Al-Quran itu perhatian terhadap kepemimpinan itu. Nah, Allah ingin kepemimpinan ini benar-benar tegak dengan baik. Karena itu setiap kepemimpinan pasti akan berhadapan dengan dua tantangan. Tantangan eksternal dan tantangan internal. Peristiwa tentang datangnya utusan Najran dalam surah Al-Imran itu tantangan eksternal, dan peristiwa Uhud tantangan internal. Nah, sama kita ini sekarang. Jadi secara zahir kita menjaga wudhu terus-menerus sehingga tidur dalam keadaan berwudhu, dan dalam berwudhu ikuti sunnah-sunnah wudhu, kumur-kumur semua, cuci tangan. Jadi cuci tangan itu termasuk bagian daripada sunnah wudhu, mencuci tangan. Masya Allah, sempurna sekali. Bahkan Nabi mengajarkan sampai dicelah-celahin ketika mencuci tangan. Masya Allah, sangat dahsyat sekali ajaran Islam ini. Jadi sebetulnya kalau kita ikuti sunnah-sunnah wudhu, kita insya Allah secara otomatis akan terlindungi dari wabah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita tidak bisa melepaskan dari takdir Allah, ya. Secara ikhtiar kita lakukan, tapi soal kematian tetap di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kematian bermacam-macam, bisa karena wabah, bisa juga bukan karena wabah. Sebelum ada wabah juga banyak kematian. Hanya dalam kondisi wabah kita harus berikhtiar. Kita berikhtiar untuk melakukan segala usaha yang bisa menjaga diri kita dari wabah ini. Ini tantangan dalam kita memimpin diri kita, memimpin rumah tangga kita, juga memimpin negara kita seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren Fat, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri, dari Papua, dari Alor, NTT, ya, dari Sulawesi, dan banyak sekali dari Sumatera. Mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga. Dan mereka, para penghafal Quran, akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka duafa dan yatama di pesantren Fat yang Abi Amir asuh di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor.